Hai Chan, jumpa lagi bersama aku, Esti Verland. Oke, jadi video kali ini aku akan membahas bagaimana tips memilih warna foundation yang cocok dengan warna kulit. Apalagi kita orang timur seperti aku ini, kebanyakan warna kulitnya coklat, warm skin tone gitu. Jadi kalau kalian pernah nonton video aku tentang bagaimana caranya memilih warna lip cream yang sesuai dengan warna kulit sawo matang atau warm skin tone seperti aku, tipsnya juga mirip-mirip teman-teman. Tapi kalau pengen yang lebih detailnya, nah, kita akan bahas video ini. Jangan lupa untuk like dulu, subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya, share ke teman-teman dan seluruh sosial media kalian, dan kita ke tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama, kenali dulu warna kulit kalian. Kebanyakan kesalahan pemilihan warna foundation itu karena kalian tidak menyadari atau tidak tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih warna kulit aku. Jadi warna kulit kita itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ada cool atau pink, yang kedua ada warm atau kuning, dan yang ketiga ada netral. Aku udah pernah bahas selengkap-lengkapnya di cara memilih lip cream di video yang ini. Kalian tinggal lihat aja penjelasannya. Jadi kalau misalnya kulit yang cool atau pink, jadi cool undertone, itu cara lihatnya itu di pembuluh darah ya, warna pembuluh darah kita. Kalau misalnya kalian itu warna pembuluh darahnya itu ungu atau biru, berarti kalian masuk pada cool undertone atau pink gitu. Biasanya pada orang yang Chinese atau bule, jadi kulitnya tuh kayak pink gitu, warna wajahnya tuh kayak pink gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian itu warna pembuluh darahnya hijau, berarti kalian masuk pada warm undertone ya. Kalau misalnya kalian warna pembuluh darahnya itu hijau atau biru, berarti kalian masuk pada neutral undertone. Tips yang kedua adalah kalian itu jangan mencoba foundation di tangan. Biasanya kalau misalnya kalian ke counter makeup dan pengen cobain foundation yang baru, itu kan biasa langsung di swatch tangan. Itu jangan pernah dilakukan. Kenapa? Karena kulit tangan sama wajah itu beda warna, chance. Jadi kalian harus mencobanya tepat di bagian sini. Jadi di bagian rahang sini, kemudian kalian tarik ke bagian leher. Itu tempat yang tepat untuk kalian ngetes warna foundation. Jadi aku punya 5 warna foundation yang shade-nya beda-beda, dan ini bisa jadi contoh buat kita ngetes di bagian rahang sampai ke leher, kira-kira mana yang lebih cocok masuk ke undertone aku. Yang pertama kita coba dari Revlon Color Stay yang 320 True Beige. By the way, ini shade yang paling putih. Nah. Oke. Yang kedua aku punya dari Maybelline Superstay Ink, ini yang shade-nya 130 Buff Beige. Kita akan coba kira-kira mana yang cocok. Terlalu dekat lah. Simpan apa ya, Bapak lihat kan. Next, Maybelline Superstay juga yang shade-nya 312 Golden. Aduh, keras cuy. Next, LT Pro yang shade-nya eksotik, paling gelap ini. Kita coba, keras. Muncrat. Dan yang terakhir aku punya dari Makeover, ini yang shade-nya 07 Caramel. Jadi ini 5 foundation yang udah aku swatch di bagian leher aku dan bagian rahang. Nah, kira-kira kalian udah bisa tentukan nih mana yang cocok dan mendekati warna kulit aku. Kita blend sebentar ya. Jadi menurut aku yang cocok adalah si LT Pro sama si Maybelline yang Superstay yang 312 ya. Segitu kalian udah paham ya kira-kira mana yang cocok. Beda kalau misalnya kalian swatch di tangan. Sebentar aku kasih contoh.
Oke, jadi aku akan coba salah satunya di tangan supaya jadi contoh buat kalian. Karena kalau yang ini Maybelline yang 130 buff beige, ini yang ini. Jadi aku akan coba di tangan. Kebanyakan kesalahan terjadi karena pakainya di tangan, cuy. Nah, ini kan. Terus pas di blend gini, terus kalian berpikir, oke, kayaknya cocok ya karena kan mirip ya. Nah, kalau kayak gini kan disandingkan agak mirip ya, tapi belum tentu kalau misalnya dibawarin di wajah jadi mirip, teman-teman ya. Jadi paling tepat adalah tempat di bagian rahang dan sedikit di bagian leher. Oke, tips yang ketiga adalah sudah 3 ke 4. Oke, selanjutnya adalah kalian harus memilih warna foundation yang satu tingkat di atas warna kulit kalian. Nah, kalau di sini kan yang paling cocok adalah LT Pro yang ini ya, yang shade-nya eksotik. Tapi teman-teman harus mengetahui kalau jenis foundation yang seperti ini, yang liquid, yang cair, dia itu oksidasinya tuh parah gitu. Lumayan parah sih, tidak semua foundation oksidasi, tapi sebagian besar foundation itu oksidasi. Dia akan turun shade-nya jadi lebih menggelap atau lebih kusam dibandingkan warna kulit kalian. Karena kenapa hal itu terjadi? Biasanya si foundation yang oksidasi ini dia karena kena panas, entah itu panas matahari atau panas suhu tubuh kita ya. Jadi bagusnya kalian pilih yang satu tingkat di atas warna kulit kalian. Nah, kalau di sini satu tingkat di atas warna kulit aku adalah si Maybelline yang 312 yang shade-nya golden. Itu dia lebih putih, bukan putih ya, cerah satu tingkat di atas warna kulit aku. Kalian pakai yang satu tingkat di atas warna kulit kalian supaya ketika dia oksidasi dia turun warnanya, si foundation ini turun warnanya, tetap aman di kulit kalian. Tapi kalau misalnya kalian pilih yang benar-benar pas dengan warna kulit kalian, ketika dia oksidasi dia akan lebih menggelap dan akan terlihat lebih kusam. Tips yang keempat adalah pilih foundation di tempat yang terang ya. Kalau misalnya kalian pergi membeli foundation, itu biasanya di counter-counter makeup itu kan banyak lightingnya ya. Seketika lighting itu membuat warna kulit wajah kita tuh jauh lebih cerah dan lebih putih dari biasanya. Jadi jangan mudah tertipu juga. Maksudnya di sini adalah kalian pilih foundation jangan juga di tempat yang gelap banget, nanti juga tidak bisa terlihat detail warnanya. Tapi juga jangan mudah tertipu dengan lighting counter makeup ya. Jadi sesuaikan dengan warna kulit kalian. Tempat ini tempat yang cocok banget dan tepat banget untuk di swatch foundationnya. Dan pilih warna yang satu tingkat di atas warna kulit kalian. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kenali jenis kulit kalian. Karena jenis kulit kita itu ada yang berminyak, ada yang kering, dan ada yang kombinasi. Kalau aku sendiri tergolong pada kombinasi. Cara mengenalinya itu bagaimana, kakak? Tenang, cara mengenalinya itu adalah ketika kalian bangun pagi, sebelum kalian ngapa-ngapain, cobalah pergi mengaca ya, pokoknya berkaca ya. Pada kaca kalian lihat kalau misalnya kulit kalian ini satu muka ini ya, full ini dia berminyak, berarti kalian tergolong pada oily skin ya, atau kulit berminyak. Kalau misalnya kalian berkaca dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, seperti kekeringan, kemudian tidak ada minyak sedikit pun, berarti kalian tergolong pada dry skin atau kulit kering. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di kaca dan bagian T-zone saja yang berminyak, bagian dahi, hidung, atas bibir, dan dagu, berarti kalian tergolong pada kulit yang kombinasi. Nah, ketika kalian sudah mengetahui nih jenis kulit kalian seperti apa, dan biasanya di botol foundation ini ada tulis sih normal to oily, kemudian oily to dan ketika kalian udah mengetahui jenis kulit kalian itu seperti apa, berminyak, kering, atau kombinasi, kalian ke counter makeupnya. Biasanya di botol foundation ini ada tulisannya normal to oily, kemudian normal to dry, dan kombinasi. Nah, kebetulan di Revlon ini ada tulisannya, tapi tidak semua juga foundation itu dituliskan seperti itu ya, menuliskan seperti itu, tidak semua. Jadi baiknya ketika kalian sudah tahu jenis kulit kalian seperti apa, kalian datang dan konsultasilah sama si mbak-mbak yang penjual di counter makeup itu. Kalau misalnya mbak-mbaknya juga tidak mengerti dan tidak tahu ini foundation dia masuk ke dry skin atau oily skin atau kombinasi, baiknya kalian search di Google atau nonton YouTube. Karena sudah banyak banget ya review-review dari beauty vlogger tentang
produk-produk foundation ya. Jadi kalau misalnya kalian aku pengen beli Maybelline Superstay nih, kalian search dulu Maybelline ini dia bagusnya untuk kulit berminyak kah, atau kulit kering, atau kulit kombinasi. Barulah kalian choose pergi ke supermarket untuk membeli foundation. Gampang bukan kakak? Oke, chance itu dia tips dari aku memilih foundation yang tepat untuk kalian. Jadi jangan salah lagi ya kalau misalnya kalian membeli foundation yang warnanya tidak cocok dengan kulit kalian. Tapi tenang, aku juga pernah bikin video tips bagaimana caranya untuk memaksimalkan foundation yang terlalu terang di kulit kalian. Jadi tidak perlu buang foundation kalau kalian salah beli warna foundation. Kalian tinggal nonton video yang ini. Oke, Chans, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya, share ke teman-teman dan seluruh sosial media kalian. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!